Masuki pelajaran berikutnya. Kebetulan malam ini adalah malam yang ketiga daripada bulan Rajab. Maka daripada itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yaghfir lana umurana wa ballighna Ramadana yaghfir lana umurana. Kemudian yang kedua membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 10 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 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 Ikutin saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfirli fa innahu la ya'izzu dhunuba illa anta. Baca 25 kali Subhanal Hayyul Qayyum. Jadi kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dibaca adalah Subhanal Hayyul Qayyum. Tanggal 11 sampai tanggal 20 membaca Subhanal Ahadis Somad. Tanggal 21 sampai tanggal 30 membacanya adalah Subhanal Raufur Rahim. Sekarang tanggal 3 berarti baca Subhanal Hayyul Qayyum 25 kali saja. Subhanal Hayyul Qayyum, 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 Subhanal
Subhanal Hayyul Qayyum. Ini bulan Rajab, kebetulan kemarin ada yang nanya. Nah ini jawabannya sekarang malam hari ini. Pertanyaannya begini, kemarin ibu salah satu daripada jamaah ibu-ibu, bagaimana hukumnya, bagaimana cara mengqadha pada saat berapa tahun yang lalu seorang ibu-ibu itu karena mengandung atau menyusui di bulan Ramadan sehingga sampai masuknya bulan Sya'ban berikutnya dia ini belum bayar qadha sampai beberapa tahun kemudian belum bayar qadha. Maka ini jawabannya, barang siapa yang membaca doa ini maka semua dosa beberapa tahun yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun, mengqadha apapun, bahkan di dalam Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang fadilah Rajab ini, di mana di dalam bulan Rajab adalah bulan di mana ketika doa-doa ini dibaca, maka hajat-hajat kita selama 1 tahun nanti itu akan dikabul oleh Allah, dan sebelumnya kita punya keinginan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah untuk penyempurna daripada semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat akhir daripada hari Jumat di bulan Rajab. Perhatikan, di bulan Rajab, akhirnya bulan Rajab itu di hari Jumat. Nah, sekarang Jumat berarti ketiga ya. Ketemu nanti sampai dengan nanti keempat. 4 dari sekarang. 4 dari sekarang itu berarti nanti ketemunya hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Maka barang siapa yang tatkala ada khutbah kedua, khutbah kan ada khutbah pertama, ada yang kedua. Doa dari khutbah pertama mau yang kedua. Biasanya kalau khutbah itu pada saat dia mau turun, mau duduk sebentar, si khotib itu nggak tahu yang di sini. Kalau kemarin saya di Baitul Hamdi saya baca ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Duduk sebentar. Nanti biasanya Bilal itu baca sholawat. Pada saat duduknya itu, maka kalaupun seorang ibu-ibu itu mendengarkan khutbah itu atau bapak-bapak semuanya itu harus bergegas membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Jadi di pertengahan khutbah kedua, pada saat seorang khutib itu duduk, maka membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali. Barang siapa yang membaca ini, maka dosa dari mulai balik sampai sekarang itu dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya memasuki pelajaran. Mari kita niatkan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'lima wa tadakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa tadhkira wa naf'a wa naf'a wa intifa'a wa intifa'a wa ifadata wa ifadata wa istifada wa istifada wal hasa wal hasa wa tamasuki ala masuki kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala minal huda wa dilanata ala khairi ittiha'a maqadihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa sulahil aqibah ala hadrati nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa mawala bishiril fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sampai pelajaran mana? Ada yang masih ingat? Terangin apa? Ada yang masih ingat? Terangin tentang Adab. Hah? Adab.
Adab. Adab anak terhadap yuqalu lil walidi 'ala al walid asyrahu. Itu udah ya 10 ya, ada 10. Nah, kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin ya Allah ya rabbal. Anil faqihi annahu qala su'ila anil walidaini idza mata. Anil faqihi saking syefaki annahu setuhune syefaki iku kala ngendika sapa syefaki suila den sowani atau den takoni sapa syefaki anil walidaini saking wong tua loro idza mata arikalane mati sapa walidain sakhitaini hale jengkel karone alal walad di ingatase anak. Nah, di sini saya lanjutkan tentang anil faqihi anau qala su'ila anil walidaini idza mata sakhitaini alal walad. Asy-Faqih itu ditanya, wahai Syekh, bagaimana kalau umpamanya kedua orang tua itu meninggal, tapi pada saat meninggal kedua orang tua tersebut masih punya rasa gedek, rasa marah sama anaknya. Alal waladi ingatasi anak atas anaknya. Bagaimana? Apakah anak tersebut dosanya itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa tidak? Maka yuk kita sama-sama perhatikan. Mungkin kita semuanya pernah punya salah sama orang tua, karena bagaimanapun juga seorang anak tetap salah walaupun benar, tetap kita adalah salah sama orang tua. Maka bagaimana caranya ketika kita ini dosanya diampuni oleh Allah di hadapan Allah, bukan termasuk orang-orang yang durhaka, sementara kedua orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara minta maafnya? Kemudian Asy-Faqih mengatakan hal yumkinu ayyuhihama ba'da wafatiha qila yumkinu bisalasati asya. Kemudian kata Asy-Faqih itu mengatakan andai kata seorang anak ini pernah punya dosa, pernah menyakiti atau pernah membuat marah daripada orang tuanya sementara orang tua itu sudah meninggal, apakah bisa dosanya anak itu diampuni? Bisa, masih bisa. Dengan catatan bisa satu asya, ada 3 perkara catatannya. Apa itu? Awaluha ayyakuna solehan. Catatannya yang pertama, anak itu harus menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang benar, bukan anak yang pintar. Bukan menjadi anak yang pintar, tapi anak yang benar. Anak yang soleh adalah anak yang senantiasa dia tambah berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mentaati perintahnya Allah. Nah, kemudian syarat yang kedua, wasani. Yang kedua adalah ayyasila qarabatuha. Yang kedua syaratnya bisa dihapus dosanya anak ketika orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi dosanya belum diampuni, belum dimaafkan sama kedua orang tua. Syarat yang kedua, anak itu harusnya bisa ayyasila qarabatuha, yaitu si anak itu harus bisa mengakrabkan, mempereratkan keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga baik dari bapaknya atau keluarga dari seorang mamanya yang sudah runtuh disatukan kembali. Ini syarat yang kedua. Adapun wasalisu, dan syarat yang ketiga adalah ayastaghfiru lahuma wa yad'u lahuma wa yusaddaqa alaihima. Syarat yang ketiga adalah seorang anak dosanya bisa diampuni oleh Allah tatkala orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi meninggalnya orang tua itu masih memiliki rasa marah terhadap anak,
Dengan catatan yang ketiga, anak itu harus mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Kemudian selalu mendoakan dan serta selalu sering bersedekah. Niatnya itu untuk kedua orang tua almarhumahnya. Jadi ketika kita ini pernah punya salah sama kedua orang tua kita, sementara orang tua kita sudah meninggal, yang ketiga kita ini selalu menyatakan Allahumma firlahu atau Allahumma firlah atau Allahumma firlahuma warhamhuma sampai selesai. Mintakan ampun kepada Allah, kemudian doakan kepada Allah mudah-mudahan kedua orang tua kita senantiasa di alam kuburnya diberikan raudhah min riyadil jinan. Kemudian ketika kita ini ada rezeki, kita ada rezeki, maka niatkan sedekah kita ini untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Maka dengan 3 syarat itu, dosanya anak kepada kedua orang tuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersama selanjutnya, ini karena ini tanggung, karena ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan di mana untuk persiapan apa? Ngadepin tamu agung. Jadi bulan Rajab adalah bulan persiapan untuk menghadapi tamu agung. Kita siap-siap karena rumah kita nanti akan dimasuki di mana tamu agung akan sampai di rumah kita. Apa itu tamu agung yang dimaksud adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Rajab, Sa'ban, Ramadan. 3 bulan inilah di mana bulan yang penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah kita harus mempersiapkan di mana siap-siap kita, bersihkan rumah kita, bersihkan diri kita daripada kita ini sering melaksanakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Rajab kita harus senantiasa sering mengharapkan tamu agar tamu itu datang. Siapapun tamunya kita ini harus sering mengharapkan tamunya. Mau tamunya itu mau pinjam duit ke, mau dia mau ngapain ke, yang penting ada orang datang ke kita. Tapi begitu kita datang ke kita, dia datang ke kita ini harus dihormati. Ini bulan Ramadan, bulan Rajab. Karena fadilah daripada bulan Rajab ketika kita ini menghormati tamu, maka di mana Nabi Muhammad SAW memberikan satu kabar di mana beliau itu mendapatkan kabar daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata Nabi Muhammad? Akhbarni Jibril alaihi salam. Faqala, maka beliau menyatakan aku ini telah diberi kabar sama malaikat Jibril. Kemudian faqala, maka malaikat Jibril itu mengatakan sama aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dhaifa idza dakhala ala akhi muslim dakhalat mahu alfan barakatan wa alfan rahmatan wa ghafarallahu dhunuba ala dhalikal bait walau kana dhunubuhum aksara min zaidil bakri wa waraq al ashjar وأعطاه الله تعالى ثوابا ألفا شهيد وكتب له بكل لقمة أقلها الضيف ثواب حج مبرور وعمرة مقبولة وبنى الله تعالى له مدينة في الجنة. Kata Nabi Muhammad SAW diberikan kabar oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril menyatakan sesungguhnya ya Rasulullah, idza dakhala ala akhil muslim, apabila ada seorang tamu yang datang dari saudara sesama muslim ke dirimu, dakhalat ma'hu alfan barakatan, maka ketika engkau menerimanya, engkau mempersilahkan, engkau suka dengan kedatangan tamu, maka engkau itu akan diberikan bersamanya, yaitu alfan barokah, 1000 keberkahan pada hari itu. 1000 keberkahan pada saat kita terima tamu.
wa alfan rahmat, dan Allah akan berikan 1000 rahmat pada saat bersamaan kita menerima tamu. Wa ghafaru dzunuba ahla dzalikal bait, kemudian Allah akan mengampuni segala dosa sahibul baitnya yang menerima tamu pada saat itu. Kemudian walaupun ada dzunubuhum daripada dosa mereka, aksar itu banyak, min sabaril bahr, yang banyaknya itu sebanyak daripada busa utawa atau buih-buih di dalam lautan. Kemudian wawarikul asyar, atau banyaknya itu sebanyak daun-daunan, semua daun yang ada di pepohonan. Maka kata Nabi, dosa tersebut nanti tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa atahu Allah taala alfan syahid, pada saat orang tersebut senang, suka terima tamu, khususnya di bulan Rajab ini, maka Allah akan catat sebuah pahala si tuan rumahnya yang senang menerima tamu, yaitu alfan syahid. Dia akan mendapatkan pahala, di mana pahala 1000 orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Bukan cukup di situ. Ketika tuan rumahnya begitu datang seorang tamu, ternyata dia itu menyajikan apa saja. Punya kerupuk, ajikan kerupuk, punya keripik, kasih keripik, punya gorengan, kasih gorengan. Si tamu itu suruh paksa untuk makan. Tamu itu untuk makan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, wa kadaba lahu bi kulli luqmatun akalaha dhaif sawaban hajjah mabrur wa umratan maqbulah. Ketika si tamu itu makan satu suap dari makanan yang disajikan oleh tuan rumahnya, maka tuan rumahnya itu akan mendapatkan ganjaran hajjah mabruran, haji mabrur, wa umrah makbulan, dan mendapatkan pahala ibadah umrah makbul. Kemudian wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala bakal menyiapkan si tuan rumah tersebut, yaitu sebuah kota yang terletak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya kalau orang-orang tua dulu begitu ada tamu, dia senang benar. Dia nggak punya duit, mutang-mutang di warung. Dia bagaimana caranya, yang penting tamu itu bisa makan satu suap kue, walaupun apapun kuenya. Mau itu roti kering kayak mau apa. Kemudian suka-suka tamu itu disodorin toples. Ayo mas, ayo pak, ayo bu, makan-makan. Toplesnya disodorin untuk ngambil. Apalagi di kalangan para habaib, itu udah khas banget. Kalau para habaib silaturahmi ke para habaib, kita datang ke beliau, itu toplesnya atau piringnya itu sodorin, kita suruh ngambil. Karena apa? Ngerti fadilahnya. Beliau adalah orang-orang alim, orang-orang yang ngerti fadilah, orang-orang yang menyodorkan daripada makanan terhadap tamu. Pahalanya itu luar biasa. Kapan kita bisa haji mabrur, kapan kita bisa umrah makbul, dan kapan kita ini bisa diberikan kota di surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Mudah-mudahan sekelumit pelajaran ini akan bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga kita akan dipertemukan wabalighna Ramadan. Kita akan dipertemukan nanti di bulan Ramadan, bulan di mana penuh dengan kemuliaan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan bulan ini diperintahnya kita untuk melaksanakan dan mengerjakan daripada sholat 5 waktu. Untuk jelasnya bab tentang Isra Mi'raj, insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Bagaimana Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Apakah Isra Mi'raj Nabi itu karena Nabi berjalan dengan jasadnya atau bukan? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita ini nanti akan dibahas bersama-sama. Dan mari kita sama-sama sebelum doa bersama, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan dikasih waktu 10 menit. Kalau yang kemarin 15 menit, sekarang 10 menit saja. Silakan.
Ayo silakan. Yang mau tanya, boleh tanya ke saya. Untuk menyodorkan makan itu Pak Ustaz, itu di saat-saat buka puasa atau masih berpuasa? Terima kasih Ustaz. Untuk menyodorkan makanan. Untuk menyodorkan makanan apa di saat puasa, apa di saat buka puasa. Kita dilihat dari tamunya itu puasa apa enggak, kan begitu. Kalau tamunya puasa, dia jangan dikasih makanan, hormati juga. Kalau tamunya ternyata nggak puasa, ya kita kasih. Kalau siang hari. Tapi kalau malam hari itu mah bisa, mau puasa mau enggak sama aja. Cuman ini ada satu keterangan ini dari Fathul Wahab. Dalam kitab Fathul Wahab bab shaum tentang bab puasa. Bagaimana hukumnya ketika puasa sunnah tapi kita silaturahmi ke seseorang. Kita silaturahmi tapi kita lagi puasa sunnah. Tapi si tuan rumahnya itu nggak tahu kalau kita lagi puasa. Tiba-tiba kita disuguhin makanan atau minuman. Apa yang kita lakukan sementara kita ini tatkala disuguhin seorang tuan rumah, itu wajib hukumnya untuk kita menghormati dan memuliakan. Bagaimana kita hukumnya pada saat itu? Apa kita tetap menjalankan sunnah puasa? Apa kita tetap melaksanakan wajib untuk menghormati dan memuliakan tuan rumahnya? Maka jawaban daripada kitab tersebut Fathul Wahab bab shaum, di sana dikatakan kalau kita bertahan untuk berpuasa sunnah, hukumnya puasanya makruh. Terus bagaimana? Kita ini sebagai kewajiban untuk menghormati, kita ini tetap minum. Tapi jangan khawatir, pahala puasa sunnah itu kita dapat. Tetap kita dapat sampai sore, sampai puasa kita dapat. Karena apa? Karena silaturahmi adalah kunci daripada kebukanya keberkahan, kebukanya daripada rahmat. Bagaimana kalau umpamanya supaya nggak batal? Sementara kita ini puasa sunnah, caranya apa? Gampang, jangan silaturahmi di siang hari. Begitu doang. Jangan silaturahmi di siang hari. Nah itu dia. Jadi begitu ya. Jadi kalau semua silaturahmi kalau lagi puasa malam hari ke rumah Mas Vito, kayak umpamanya ada pisang, saya sering dikasih pisang. Nanti salah paham Pak Ustaz. Kenapa tuh? Salah paham, tas saya udah tahu kita puasa gimana? Jadi kalau umpamanya kan salah paham orang dengerin itu kan kalau nggak pas kan kata Pak Ustaz, beli kasih makan. Itu kita sore makan siang bolong ya, sore makan pada puasa. Iya. Salah pahamnya. Tapi jangan kemudian begini, mentang-mentang tadi keterangannya kalau kita ini puasa sunnah silaturahmi disuruh makan, tetap kita makan, tapi kita tidak mengurangi ganjaran pahala daripada puasa sunnahnya ganjarannya. Tiap hari kita puasa sunnah, setiap hari kita silaturahmi, itu melewatkan namanya. Puasa sunnah tiap hari, setiap hari puasa sunnah silaturahmi antar kita dapat makan, itu masalah juga bohong. Bukan begitu maksudnya. Jadi ada kalanya silaturahmi yang disebut adalah wajib. Ada kalanya silaturahmi hanya makruh. Ada kalanya yang mubah. Bahkan ada silaturahmi yang haram. Tergantung daripada niatnya. Ketika kita niatnya adalah untuk mencari keberkahan dan rahmat, maka atau panjang umur, maka wajib. Tapi kalau hanya untuk duduk-duduk belakang, ngobrol-ngobrol gak manfaat, makruh. Kalau kita tujuannya untuk mencelakakan silaturahmi, untuk mencelakakan kepada tuan rumahnya, haram. Jadi ada hukumnya. Semuanya itu manusia meliputi 5 hukum dan tidak bisa ketinggalan hukum-hukum tersebut. Begitu kira-kira ya. Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan ada 3 perkara untuk menghapus dosa anak ketika orang tua sudah meninggal. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita misalnya niat bersedekah untuk orang yang sudah meninggal berupa uang, misalnya uangnya itu dimasukin ke kotak amal, itu caranya gimana
caranya kita ini hanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Caranya kita ini, kalau kita referensi kepada hadis tadi, sesungguhnya sesuatu perbuatan ada tergantung pada niat dan Allah akan mencatat niatnya. Kita niat aja dalam hati, nggak harus ijab kabul kepada seseorang, nggak, niat dalam hati. Apa yang disebut niat? Definisi niat adalah an-niyatu qasdu shay'in bi fi'lihi muqtarina. Yang disebut niat adalah dibarengi dengan perbuatan, kemudian kayak perbuatannya saya ini mau bersedekah, niatnya untuk almarhum orang tua yang sudah meninggal. Ini dalam hati aja langsung bilang begitu. Itu yang namanya niat. Jadi nggak kemudian langsung diucapkan kayak zakat ya. Kalau zakat kan ada ijab kabulnya. Jadi zakat ijab kabulnya kayak umpamanya sampean punya anak, anaknya di kampung, tapi sampeannya di sini. Seharusnya harusnya zakat bareng, ternyata nggak bisa karena jaraknya terpisah. Maka sampean sebagai orang tua punya kewajiban karena orang anaknya itu belum mampu, maka sampean punya kewajiban untuk menzakati. Nah ini juga disebutkan, ini zakat untuk siapa? Oh ini untuk anak saya, bernama siapa? Si A. Kalau itu disebutkan. Tapi nanti ada pembahasan tentang zakat. Bagaimana hukumnya zakat ini ketika anaknya nggak tahu. Umpama gini, sampean punya anak kuliah di luar kota atau bekerja di luar kota atau sedang musafir, zakat fitrah. Ternyata tiba-tiba sampean zakatin tanpa ngasih kabar sama anak sampean, zakatnya nggak sah. Itu namanya sedekah. Caranya gimana biar sah? Anaknya dikasih tahu. Nah, hari ini saya zakatin kamu ya. Oh ya mah atau oh ya pak, zakatin ya. Itu sah. Namanya kabul. Tapi kalau tanpa sepengetahuan nggak sah. Zakat. Paham ya? Nah ini dalam hal zakat insya Allah nanti bulan-bulan Sya'ban nanti mungkin masuk kepada zakat. Begitu ya, karena nanti bulan Sya'ban itu nanti pembahasannya kalau nggak salah tentang masalah tarawih Ramadan dan lain sebagainya. Baik, jadi kira-kira begitu ya. Iya, ada lagi satu lagi barangkali yang mau tanya. Ada Surga Pak Ustaz. ya, Tentang surga. surga. Penduduk surga kebanyakan fakir miskin. Iya. Lalu yang keduanya itu kebanyakan para perempuan. Ini yang dimaksud saya, pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu diperlihatkan tentang surga lalu diperlihatkan neraka? Ya. Itu apa yang diperlihatkan Nabi apa saja? Baik. Bicara tentang surga atau neraka. Tadi kembali lagi Pertama, penduduk surga kebanyakan orang fakir miskin. Ya. Yang keduanya kebanyakan penduduknya wanita. yang di neraka wanita. Terus apakah yang ketiga? Dan pertanyaannya saya itu yang diperlihatkan ketika apa Rasulullah diperlihatkan penduduk surga apa penduduk neraka. Ini masih kaitannya waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi itu diperlihatkan oleh Allah ke surga, ke neraka. Tapi ternyata di neraka tersebut itu banyak kaum wanita. Sementara kalau di surga itu kebanyakan orang fakir dan miskin, itu sebetulnya hanya sebatas kias. Karena tidak semuanya orang fakir juga tambah dekat sama Allah. Fakir yang dimaksud fakir ini ya, fakir dunia ya, itu enggak semuanya. Tapi yang punya sebuah keuntungan doanya orang fakir itu mustajab. Maka ketika orang fakir tersebut itu dekat sama Allah, derajatnya itu cepat naiknya. Derajat di sisi Allah ya, itu cepat naik. Maka Nabi menyatakan secara kiasnya orang-orang fakir banyak yang masuk ke surga. Adapun perempuan itu kenapa banyak masuk ke neraka? Karena semua yang ada di tubuh wanita itu adalah aurat.
Makanya kalau perempuan itu kan disebutnya kaum Hawa. Nah, kalau laki-laki namanya kaum Adam. Kalau Adam terakhirnya huruf apa? Mingkem apa enggak? Mingkem Adam. Tapi kalau Hawa terakhirnya huruf wawu wah. Makanya kaum Adam banyak, kaum Hawa itu banyak kan, wanita itu banyak kan. Ada ngomel nggak ada. Ini kaum Hawa. Masyarakat kecil bisa gede dari kaum Hawa. Maka kata Nabi banyak kaum wanita. Dan Nabi itu mengingatkan di akhir ajalnya, beliau itu menyatakan An-nisa ittaqun nisa ummati. Wanita, lindungilah kau diri kaum wanita. Artinya apa? Artinya meskipun kaum Hawa itu kudrotnya selalu banyak ngomong gitu ya. Apalagi kalau ngomong kadang-kadang ngomongnya kedengaran sama orang lain gitu ya. Nah ini meskipun kayak gitu, tapi dipesan sama Nabi untuk dilindungi, kurangi. Supaya apa? Supaya bisa menjadi wanita solehah, wanita yang bersama barisannya istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Jadi itu adalah merupakan satu perjalanan Nabi Isra Mi'raj. Memang betul Nabi waktu Isra Mi'raj dikasih tahu oleh Allah untuk melihat surga, untuk melihat neraka. Setelah itu Nabi cerita kepada umat, kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabatnya cerita kepada para tabi'innya, pengikutnya punya murid namanya tabi' wa tabi'. Tabi' wa tabi' punya murid namanya ulama punya murid kita semuanya. Jadi kita ini disuruh cinta ulama. Karena apa? Ayo udah bahwa Rasul Anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Begitu ya. Oke. Sudah ya. Ada lagi yang terakhir barangkali? Ada yang kurang? Ada? Baik. Kalau sudah yang mau tanya tapi ada berat, catat aja buat minggu depan. Ya, catat buat minggu depan, nanti kita bisa bertemu kembali. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah akan jadikan kita semuanya umat-umat yang lurus, umat-umat yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan ini, bulan Rajab ini, rencana-rencana kita yang lalu yang belum kesampaian Allah akan buka dan Allah akan ijabah. Allah akan memberikan daripada cita-cita yang sesungguhnya sehingga kita akan tercapai cita-citanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita punya banyak dosa di tahun-tahun yang lalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana darabna Walhamdulillah.
Bang Inggi dan Bang Iqbal. Terima kasih. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله